Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus, menyembah Kristus Tuhan. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita mulai peribadatan kita pada hari ini bersama-sama di dalam pengakuan bahwa Tuhan yang menjadikan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Karena itu kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus kiranya ada pada saudara sekalian. Amin. 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 Kami persilahkan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di Minggu Kristus Raja pada tahun 2021 ini, mari kita bersama-sama akan mendaraskan Mazmur kita dari Mazmur 132 ayat 13 sampai dengan ayat 18, jemaat bagian yang masuk. Mazmur 132 ayat 13 sampai 18. Sebab Tuhan telah memilih Sion, menginginkannya menjadi tempat kedudukannya. inilah tempat perhentianku selama-lamanya. Di sini aku hendak diam, sebab aku menginginkannya. Perbekalannya akan kuberkati dengan limpahnya. Orang-orangnya yang miskin akan kukenyangkan dengan roti. Imam-imamnya akan kukenakan pakaian keselamatan. Dan orang-orang yang saleh akan bersorak-sorai dengan girang. Di sanalah aku akan menumbuhkan sebuah tanduk bagi Daud. Aku akan menyediakan sebuah pelita bagi orang yang kuurapi. Musuh-musuhnya akan kukenakan pakaian penuh malu. Tetapi di atas kepalanya akan bersemarak mahkotanya. Baiklah, mari kita akan memuliakan nama Tuhan. Kita pujikan Kidung Jemaat 247, bait pertama sampai dengan bait ketiga. Sungguh kerajaan Allah di bumi takkan kalah. Sungguh kerajaan Allah di bumi tak kalah. Yesus yang bangkit dilantik menjadi kepala. Ia menang, gelap menjadi tenang. Lihatlah fajar menyala. Sambil menyangkal dirimu tetap
Saudara-saudara yang senantiasa dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini mari kita bersama-sama akan kembali mendengarkan hukum kasih sebagaimana dinyatakan di dalam Injil Matius 22 ayat 37 sampai dengan ayat 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Saudara-saudara, Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita meneliti dalam diri kita masing-masing secara pribadi. Kita akui bahwasanya kita belum dapat mampu melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan ini dengan sepenuh hati kita. Bahkan ada banyak dosa kesalahan yang telah kita perbuat, baik secara langsung kepada Tuhan maupun dengan sesama kita. Mari kita tundukkan kepala kita untuk berdoa pengakuan dosa secara pribadi. Ya Allah kami, Bapa penuh kasih dan rahmat, inilah pengakuan kami, inilah segenap dosa dan kesalahan kami. Semuanya kami akui di hadapan-Mu. Kami kurang mampu untuk melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan dengan sepenuh hati kami. Demi Kristus, ampunilah kami, tolonglah kami Tuhan, untuk melakukan sabda-Mu, kebenaran yang membawa kami hidup di dalam damai sejahtera, keselamatan yang sejati. Demi Kristus, amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita bersama-sama menyatakan pengakuan kita kepada Tuhan dengan kidung penyesalan, kidung jemaat 25 ayat 1 sampai dengan 2. Ya Allahku di cahya-Mu. Ya Allahku di cahya-Mu tersingkap tiap noda. Kau lihatlah manusia penuh lumuran dosa. Di cahaya-Mu mesti redup semara bintang-bintang. Kemanakah manusia dosanya tak terbilang. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, terpujilah Tuhan Allah kita yang begitu besar anugerah-Nya, yang melebihi dari segenap apa yang menjadi dosa dan pelanggaran kita. Karena dengan segenap pengakuan dan pertobatan kita, maka Tuhan di dalam Yesus Kristus senantiasa mencurahkan pengampunan dan rahmat-Nya bagi kita, sebagaimana dinyatakan di dalam surat Timotius yang pertama bab 6 ayat 11 sampai dengan 12. Tetapi engkau, hai manusia Allah,
Jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil, dan engkau telah ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Demikianlah Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita terima anugerah Tuhan serta kita sanggupi dengan segenap hati kita, dan akan kita nyatakan di dalam kidung kesanggupan kita, kidung jemaat 369A, bait pertama dan ketiga. Ya Yesus, ku berjanji. Kini saatnya kita akan mengaturkan doa syukur kita serta syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang Maha Kudus, Engkaulah Allah yang penuh karunia, penyelamat kami di dalam nama-Mu yang agung, Yesus Kristus penebus kami. Engkaulah Allah Raja semesta alam, Raja Salam. Kami datang kepadamu dengan penuh syukur. Kami menghaturkan segenap pujian kepadamu, dan kami bersembah sujud atas semua kemuliaan keagungan yang senantiasa Engkau nyatakan bagi kehidupan ini. Dan semuanya adalah keselamatan, damai sejahtera di tengah-tengah bumi bagi setiap orang yang percaya. Tuhan, kami datang kepadamu dalam peribadatan ini, menyerahkan seluruh hidup kami, dan kiranya Engkau berkenan akan ibadah kami pada saat ini, yang tentunya bukan hanya ibadah yang terbatas pada satu waktu dan tempat ini saja, tetapi selepas kami pun nanti melakukan persekutuan puji syukur ibadah ini, kami benar-benar akan melakukan peribadahan kami secara hidup sebagaimana Engkau inginkan melalui kehidupan kami setiap hari. Tuhan, sempurnakanlah kami dan layakkanlah kami untuk menyaksikan siapakah Engkau yang adalah Raja Salam bagi semesta alam.
Hari ini kami pun juga berdoa secara khusus bagi kehidupan gerejamu, khususnya jemaatmu di GKJ Immanuel Surakarta, dimanapun mereka berada dan apapun yang menjadi keberadaan. Kiranya sesulit apapun, seberat apapun, mampukan kami untuk melihat sebuah teladan dan kuasa yang Kau nyatakan di dalam Yesus, untuk tetap teguh, untuk tetap berani di dalam menjalani kehidupan kami, karena Engkau menginginkan kami semuanya agar dapat menghidupkan iman kami. Dan itu semua oleh karena dasar Kristus yang adalah Tuhan Juru Selamat kami. Ya Bapa, kiranya berikanlah kami kesetiaan, keteguhan, keberanian di tengah-tengah kehidupan dan tantangan yang tidak mudah ini, sehingga pada akhirnya Tuhan, kemuliaan Tuhan layak pula untuk tercurah bagi kami, bukan karena sekedar apa yang menjadi panggilan Tuhan itu, panggilan nama istimewa, tetapi memang apa yang telah kami lakukan dan Tuhan melayakkannya. Ya Bapa, kami mendoakan buat keberadaan kami di tengah-tengah masyarakat kami. Berkati kami, mampukan kami untuk hidup bersama-sama di dalam salam damai sejahtera dari Tuhan yang telah meneladankan kami dengan ketaatan yang sungguh-sungguh atas kebenaran. Sehingga pada akhirnya ya Tuhan, kami bersama-sama dengan masyarakat kami akan senantiasa dapat merasakan pemulihan, kekudusan, kesejahteraan kehidupan dan penghidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Dan semuanya akan nyata di dalam rasa kasih, rasa peduli, rasa simpati, rasa keadilan, rasa untuk berbela, dan sekaligus kami juga mampu senantiasa untuk saling berbagi dengan apa yang telah Engkau berikan kepada kami untuk layak kami layankan. Bapa, inilah satu kondisi yang baru yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Demikian pula dalam kesehatan masyarakat kami Tuhan, tambahkanlah kesadaran kami di tengah-tengah proses vaksinasi ini demi pengentasan kami. Dan tetap Tuhan cukupkan para pemimpin kami di dalam rangka mengentaskan kami melalui program vaksinasi agar segera terbebas dari sakit penyakit yang luar biasa saat ini. Tuhan, kami pun mendoakan buat para pemerintah kami yang hari-hari ini pun tidak mudah karena harus mengemban banyak hal yang dapat membangun kesejahteraan, di satu sisi juga menghadapi tantangan yang berat untuk mengentaskan sakit penyakit ini. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, hikmat, pertolongan bagi mereka semuanya, rasa tanggung jawab dan penuh pengabdian, sehingga pada akhirnya apa yang menjadi kesejahteraan, damai sejahtera di tengah-tengah masyarakat kami ini benar-benar akan tercipta. Seluruh doa kami ini hanya kami naikkan di dalam Kristus Tuhan Raja kami. Amin. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kini kita akan kembali memuliakan Tuhan dan kita akan mendengarkan sabda Tuhan sebagai dasar kita memuliakan melalui persembahan yang telah kita siapkan atau yang telah kita kumpulkan sebagaimana tertulis di dalam surat 1 Petrus atau Petrus yang pertama bab 4 ayat 7 sampai dengan 11. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa.
Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Mari kita memuliakan akan kemuliaan Allah kita dengan persembahan kita diiringi pujian Kidung Jemaat 288 bait pertama sampai dengan ketiga. Mari puji Raja Sorga. Mari saudara, kami undang bangkit berdiri. Kita bersama-sama akan mengaturkan persembahan ini di dalam doa kita dan mohon pertolongan Tuhan untuk memimpin kita di dalam menerima pelayanan sabda. Tuhan, kami bersyukur atas semua pemeliharaan Tuhan, apa yang Engkau cukupkan dalam hari-hari kami. Semua hal yang kami butuhkan telah Engkau sediakan, dan semuanya Tuhan telah menjadikan hidup kami diliputi oleh rasa sukacita. Dan inilah syukur kami Tuhan, kami datang kepadamu dengan persembahan yang kami haturkan. Kiranya Engkau layakkan persembahan ini, Engkau berkenan menerima, bahkan Engkau berkenan untuk mempergunakannya sebagai sarana bagi kehidupan pelayanan gerejamu menjadi semakin menjangkau banyak orang di dalam menyaksikan dengan teguh apa yang menjadi kuasa Tuhan di dalam Yesus Kristus yang adalah Raja Salam semesta alam. Ya Bapa, kami pun mendoakan buat saudara-saudara kami yang Engkau percaya di dalam mengelola persembahan ini, hikmat Tuhan senantiasa tercurah, dan apa yang boleh dilayankan sebagai tugasnya akan semakin mendatangkan kemajuan bagi kehidupan pelayanan dan kesaksian gerejamu, bagi kesejahteraan umat di lingkungan kami. Tuhan, pada akhirnya kami rindu untuk mendengarkan sabda-Mu. Berfirmanlah, Roh-Mu yang kudus membuka pikiran dan hati kami,
dan bekerja penuh agar hidup kami senantiasa berpadanan dengan firman-Mu. Di dalam Yesus Tuhan, amin. Baiklah, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan firman pada saat ini akan kita terima dari Injil Yohanes 18. Injil Yohanes 18 ayat 33 sampai dengan 37. Injil Yohanes ayat 18, Injil Yohanes ayat pasal 18 ayat 33 sampai dengan ayat 37 yang demikian. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkau inikah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri? Atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Demikianlah Injil Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita patut bersyukur bahwasanya pada minggu hari ini kita telah memasuki puncak dari liturgi tahunan kita, di mana hari ini kita masuki peringatan Minggu Kristus Raja. Dengan demikian berarti inilah puncak dari iman kita pula, di mana dalam proses sepanjang waktu kehidupan kita, dari hari ke hari, minggu, bulan, bahkan tahun ke tahun, seperti pada tahun ini pun kita semakin diteguhkan siapakah Kristus yang telah datang dan berkarya bagi kehidupan kita. Nah, oleh karena itu sangat tepat sekali pada saat ini kita kembali untuk memperingati Minggu Kristus Raja. Dan di dalam peringatan Minggu Kristus Raja ini kita akan memuliakan dan menyampaikan atau mewartakan kemuliaan Yesus Kristus yang adalah Raja Salam semesta alam. Nah, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, melalui bacaan kita dari Injil Yohanes 18 ayat 33 sampai 37 ini. Nah, kita diajak bersama-sama
dalam satu panggilan, yaitu hidupkan imanmu. Artinya berarti di sini kita dipanggil untuk senantiasa dapat menghidupkan iman yang ada dalam diri kita berdasarkan apa yang telah kita lihat, apa yang telah kita alami dalam iman kita tentang Yesus Kristus yang adalah Raja bagi kehidupan kita. Nah, tentunya Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, ketika kita mengatakan bahwa Yesus adalah Raja, ada sesuatu yang menjadi dasar alasan penting yang sangat prinsipil. Sebagaimana seorang prajurit, tentara diterima ataupun dipuji, dihormati sebagai seorang perwira. Nah, tentunya di sini bukan karena sekedar jabatannya yang tinggi kemudian orang tunduk kepadanya, kemudian orang juga menghormatinya, tetapi sesungguhnya ada hal yang sangat mendasar, yaitu karena keberaniannya di dalam sepak terjang menjalankan tugas prajuritnya dengan sepenuh hati. Meskipun ada tantangan yang begitu besar ataupun begitu berat, tetapi sebagai seorang prajurit yang memegang teguh akan misinya, dia tidak pernah gentar terhadap apapun yang menjadi resiko, termasuk kematian atau nyawanya sekalipun. Dia tetap teguh di dalam pendiriannya sebagai seorang prajurit untuk bisa mengabdi sesuai dengan tugasnya. Nah, orang-orang seperti inilah yang pada akhirnya sungguh-sungguh layak untuk disebut sebagai perwira. Demikian pula dengan apa yang telah kita alami sebagai gereja. Gereja di dalam menyatakan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia, di dalam nama Yesus Kristus yang disebut sebagai Raja Salam semesta alam. Nah, di sini tentunya Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, bukan oleh karena sekedar apa yang menjadi keajaiban-keajaiban yang senantiasa mencengangkan banyak orang, membuat banyak orang terheran-heran dan hanya cenderung kemudian melihat sebagai sesuatu bersifat entertain. Tetapi sesungguhnya bukan karena kebesaran nama Mesiasnya semata, sebab di sini kebenaran Yesus Kristus dengan misinya yang teguh, yang dinyatakannya sebagai jalan pemulihan atau kekudusan bagi kehidupan, kesejahteraan seluruh umat manusia. Dan tentunya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dengan apa yang telah kita dalami sepanjang waktu, sepanjang tahun yang kita gumuli bersama dalam kitab suci ataupun pengalaman-pengalaman hidup kita, di sini untuk perkara itulah Yesus Kristus tidak gentar sedikit pun pada resiko besar demi hidup dan kehidupan manusia di waktu kemudian. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, melalui Injil Yohanes 18 ayat 33 sampai 37 ini, kita sedang diberikan sebuah kesaksian bagaimana Yesus dengan teguh menyatakan dirinya sebagai Raja atau sebagai Mesias atau sebagai Kristus pada tahap terpenting dan terberat untuk diambil, untuk bisa dijalani atau ditunaikan dalam kehidupannya. Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, di sini kita bisa melihat di tengah kebencian para pemimpin Yahudi dengan keberadaan Yesus Kristus dan karyanya yang cenderung pada akhirnya banyak menggeser akan kepercayaan, akan hati, akan orientasi masyarakat pada waktu itu yang begitu merindukan adanya jalan tuntunan yang benar. Nah, di sini kita melihat kebencian para pemimpin Yahudi yang ditujukan kepadanya ketika ada dalam pengadilan di hadapan Pontius Pilatus, itu sangat jelas mengancam jiwanya atau nyawanya. Dan apa yang menjadi keteguhan Yesus ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita bisa lihat dengan Yesus berkata secara berani kepada Pilatus, pemegang otoritas dan kekuasaan. Di situ Yesus mengatakan pada akhirnya, engkau mengatakan bahwa aku adalah Raja. Untuk itulah aku lahir
Dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Dalam ayat 37b dinyatakan demikian. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, jadi inilah yang menjadi keberanian keteguhan Yesus di dalam misinya di tengah-tengah dunia. Dia lahir, ia hadir, dia datang ke tengah dunia ini untuk berkarya sebagai Kristus atau sebagai Raja, Raja kehidupan dan kebenaran. Dan dengan itu meskipun ada kesempatan untuk bernegosiasi dengan situasi, tetapi Yesus tetap teguh di dalam apa yang menjadi misinya. Meskipun harus menghadapi tantangan yang berat, dengan siap untuk disiksa sampai dia akhirnya kehilangan nyawanya, tetapi dia tetap mengatakan dan menyatakan, untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang dalam dunia ini. Bahkan Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, terkait jati diri Yesus sebagaimana dinyatakan dirinya adalah Raja atau sebagai Mesias atau sebagai Kristus ini, maka Yesus menegaskan pula sebelumnya dengan berkata kepada Pontius Pilatus, kerajaanku bukanlah dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, dari apa yang ditegaskan Yesus ini terkait dengan keberadaannya sebagai Raja, sebagai Kristus atau Mesias bagi umat. Nah, di sini tampaknya sungguh memiliki makna yang sangat berbeda dengan apa yang menjadi pandangan tradisi dunia ini yang seringkali dipegang teguh dan dikejar secara ambisius oleh banyak orang yang memiliki kepentingan. Tentang keberadaan raja di sini ternyata bukan secara politis, tetapi justru di sini kehadirannya sebagai Raja atau Mesias atau Kristus menjadi dasar peneguh di dalam kehidupan politis, sehingga kehidupan politis yang seharusnya mampu mengarahkan umat memiliki kesejahteraan akhirnya benar-benar dapat terwujud dengan utuh. Sehingga di sini apa yang dikatakan Yesus sebagai Raja, sebagai Kristus, ini sesungguhnya menjadi hal yang lebih tinggi nilainya daripada apa yang sekedar dan apa yang sedang dikejar melalui penyelidikan dari Pontius Pilatus atas kasus Yesus yang ada di hadapannya. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi di sini sikap atau sepak terjang Yesus yang teguh dalam menghadirkan atau menyatakan misinya sebagai Kristus inilah yang sungguh layak pada akhirnya bisa kita pandang layak baginya sebagai Raja Salam semesta alam. Yang jelas dari sini kita bisa melihat dan atas karya agung yang mulia dari Yesus Kristus ini, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, gereja semestinya tidak gamang ketika menghadapi tantangan ataupun ejekan ataupun godaan atau bahkan penyesatan, tetapi justru dapat menghidupkan imannya. Karena itu dalam hal ini tadi kita diajak, hidupkan imanmu. Hidupkan kita, iman kita sebagai gereja yang telah mendapatkan dasar-dasar kehidupan dalam aspek-aspek kehidupan manusia kita secara utuh, sebagai dasar yang bisa membenarkan, yang bisa menguduskan kita menuju kepada kesejahteraan yang sesungguhnya. Bahkan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, keberadaan Yesus Kristus sebagai Raja Salam semesta alam ini telah diperlihatkan, telah ditunjukkan secara penuh atau secara sempurna dalam karyanya yang tidak hanya mati menghadapi resiko, tetapi juga dia akhirnya hidup. Dia memiliki sebuah kemenangan yang nyata, yang konkret,
Dan itu bisa dan dapat sungguh-sungguh memberikan kekuatan, memberikan pengharapan, memberikan penghiburan bagi gereja di tengah-tengah tantangan resiko yang berat, yang besar, yang harus juga ditunaikan demi pemulihan atau kekudusan kesejahteraan hidup dan kehidupan seluruh umat manusia maupun segenap ciptaan ini. Nah, pada akhirnya Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam permenungan kita di Minggu Kristus Raja ini, mari kita sebagai gereja Tuhan kiranya tetap taat dan setia dengan senantiasa begitu teguh yakin tentang Yesus yang adalah Raja kita. Apa yang telah Tuhan lakukan kepada kita, itulah yang menjadi teladan kita. Sehingga seberapa apapun perkara-perkara yang kita hadapi sebagai gereja untuk menghadirkan salam, kiranya tidak mengecilkan apa yang sesungguhnya menjadi besarnya berkat Tuhan dan kemuliaan dan keagungan kehidupan di masa mendatang, baik bagi kita ataupun dunia di sekitar kita. Selamat melayani bagi gereja, selamat menyaksikan Yesus yang adalah Raja Salam semesta alam. Mari kita teguhkan iman kita, mari kita hidupkan iman gereja. Amin. Mari kita bersaat teduh. Terima kasih Tuhan, Engkau pada saat ini kembali menyatakan dirimu di dalam apa yang kami kenal dari hari-hari sepanjang waktu kami. Engkau sungguh adalah Tuhan, Engkau adalah Kristus Raja Salam atas semesta alam ini. Dan itu semua bukan karena hanya sekedar semata nama, tetapi sungguh dalam sejarah kehidupan Engkau telah menyatakannya kepada kami. Dan kiranya itulah yang dapat menjadi kekuatan kami, pengharapan kami, penghiburan kami atas semua yang harus kami tunaikan sebagai panggilan kemesiasan yang mulia dari Tuhan. Tuhan, inilah gerejamu. Layakkanlah kami dan mampukan kami untuk menyaksikan kebesaran-Mu yang adalah Raja bagi kehidupan. Amin. Mari kita menaikkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama-sama dengan seluruh umat kudus kepunyaan Tuhan sepanjang masa di seluruh bumi, mari kita meneguhkan pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
Kini saatnya bagi kita untuk menyiapkan diri menerima perutusan dari Tuhan sebagaimana dinyatakan dalam firman-Nya. Karena itu mari kita siapkan diri kita dengan Kidung Jemaat 246 bait yang pertama. Ya Allah yang Maha Tinggi. Maha tinggi, Kau pencipta dunia ini. Kami juga Tuhan ciptakan agar Dikau tetap dipuji. Engkau Bapa yang memberkati orang yang rendah hati. Tolonglah kami sekarang ini dan selamanya. Saudara-saudara, kini saatnya arahkanlah hati saudara kepada Tuhan. Kami selalu mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan kini dan selamanya. Undurlah, terimalah berkat penyertaan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Mari kita melangkah bersama-sama di dalam perutusan Tuhan dengan Kidung Jemaat 246 kembali pada bait yang ketiga. Ya Allah yang Maha Suci, Engkau turun ke dunia ini.